solihah anak kelas 3B semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menerangkan mengenai kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga solih-solihah semua yang ada di rumah dapat dipermudah dalam mengikuti pelajaran kali ini. Pada materi kali ini kita akan mempelajari keteladanan Nabi Ismail. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Oke, tujuannya agar kita semua mengetahui mana kisah Nabi Ismail sejak beliau kecil hingga dewasa. Oke, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Ismail sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Ia harus bersama ibunya. Siapa ibu Nabi Ismail? Oke, ibu Nabi Ismail adalah Ibu Hajar. Ibu Hajar membawa Nabi Ismail ke sebuah gurun yang gersang, lagi tandus dan belum terpenghuni. Namun karena itu sudah menjadi perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail dan Ibu Hajar melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Sampai suatu ketika habislah bekal makanan dan air susu untuk Ismail. Lalu habislah bekal makanan dan air susu untuk Nabi Ismail pun sudah tidak ada. Maka Ibu Hajar pergi berlari menuju Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali dan hampir berputus asa. Ketika Ibu Hajar sudah tidak berdaya, datanglah kepadanya malaikat Jibril yang bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim," jawab Ibu Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya malaikat Jibril. "Hanya kepada Allah," jawab Ibu Hajar. Lalu berkata malaikat Jibril, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Itu perkataan malaikat Jibril. Oleh kuasa Allah, keluarlah air dari dalam bumi yang sampai sekarang dinamakan apa? Ya betul, dinamakan air Zam-Zam. Air Zam-Zam menarik burung-burung dan akhirnya beberapa kafilah dagang bersinggah dan membuat perkemahan di sekitar Zam-Zam. Ibu Hajar bersyukur kepada Allah yang dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu datang dan meramaikan, memecah kesunyian lembah. Maka Nabi Ismail dan Ibu Hajar tidak kesepian lagi. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi seorang nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu dari Allah. Sebagai seorang ayah, tentunya Nabi Ibrahim ragu untuk melaksanakan perintah Allah itu. Namun sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim wajib taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, harta benda, dan segalanya. Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya tentang perintah Allah itu,
Maka tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, berkata Nabi Ismail kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintahnya. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku, berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Itu perkataan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah sekali ya. Kemudian dipeluknya lah Nabi Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Itu perkataan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail seraya memeluk Nabi Ismail. Saat hendak melakukan tugasnya, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkanlah Nabi Ismail di atas lantai. Lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia, dan sambil memegang parang di tangannya, tentunya kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengilap di tangannya. Akhirnya dengan memejamkan mata, saat parang sudah diletakkan pada leher Nabi Ismail alaihissalam, parang yang tajam itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat digunakan. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Sampai sejauh mana sih cinta dan taat mereka kepada Allah? Allah ingin menguji mereka. Keduanya telah lulus ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah dari Allah. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu dalam kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya dalam menyembelih Nabi Ismail, datang wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong menggunakan parang yang tadinya tumpul. Inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Maka sampai hari ini, jika telah tiba hari raya Idul Adha, semua umat muslim disunahkan untuk berkurban. Oke, solih-solihah semua yang ada di rumah, semoga kita semua senantiasa mengikuti keteladanan Nabi Ismail yang dengan sukarela mematuhi perintah dari ayahnya, walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ismail itu memberikan keteladanan tentang hormat dan patuh serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga solih-solihah semua yang ada di rumah juga dapat berbakti kepada Umi dan Abi di rumah. Mungkin sekian kisah mengenai Nabi Ismail alaihissalam. Semoga semuanya senantiasa mengikuti keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
yang doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih jauh ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.